saudara. Haleluya. Luar biasa saya bisa berada kembali di tempat ini. Setelah sekian lama Bapak Ibu Saudara kita terpisah oleh jarak dan waktu. Terpisah jarak dan waktu kayak lagu aja ya. Ya puji nama Tuhan. Saya terakhir kesini itu terkendala dengan kecelakaan. Jadi luar biasa. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya di sini. Amin. Nah, hari-hari ini kita begitu banyak belajar dan begitu banyak mendengarkan, bahkan kemarin kita masih hangat-hangatnya sampai hari ini kita memperingati yang namanya Hari Pencurahan Roh Kudus. Amin. Hari Pencurahan Roh Kudus. Tapi persoalannya adalah banyak orang yang hari-hari ini sudah lupa akan pelayanan Roh Kudus. Ya, sudah banyak mengaku punya Roh Kudus, tetapi dari sikap hidup bahkan pelayanan ada begitu banyak orang yang tidak mencerminkan adanya Roh Kudus. Kenapa saya berkata demikian? Karena ada orang yang benar-benar ya pelayanan aja, tapi tidak dipimpin oleh Roh. Ya, nah malam hari ini kita mau belajar tentang the power of Holy Spirit. What's the meaning of power of Holy Spirit? Roh Kudus itu punya kekuatan dalam diri kita, amin. Kalau kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita, maka ada satu hal yang luar biasa yang bisa kita kerjakan yang tidak bisa orang dunia kerjakan. Kenapa? Karena ada the power of Holy Spirit, the power of God yang sudah diberikan bagi setiap orang percaya. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Persoalannya adalah seringkali kita lupa mengkaryakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Mindset kita, pemikiran kita, hikmat duniawi kita yang berjalan, bukan hikmat Roh Kudus yang berjalan. Itu sebabnya terkadang ketika ada orang yang sudah pelayanan begitu luar biasa, tapi ketika berhadapan dengan persoalan, berhadapan dengan orang yang nagih hutang, maka dia yang lebih galak daripada penagih hutang. Ini kan bahaya. Padahal mengaku bahwa kita punya Roh Kudus. Ini yang harus kita sama-sama luruskan, ya. Nah, hari ini kita mau baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Maaf saya tidak persiapkan PPT-nya karena Pak Paulus baru hubungi saya semalam. Jadi saya tidak sempurna PPT-nya, jadi lebih baik saya tidak tayang karena masih belum sempurna PPT-nya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Sehingga kita bangkit berdiri, kita mau baca sama-sama firman Tuhan ini. Yang sudah menemukan sama-sama katakan sama saya, yes, amin. Yes, amin. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan ini kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, ini mirip. Nah, tapi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini adalah pesan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa dalam bahasa Yunaninya dunamos. Dunamos itu berkembang menjadi dinamis. Dinamis berarti ada berkembang. Jadi kalau kita punya Roh Kudus, hidup kita itu berkembang dari hari ke hari semakin menjadi sempurna seperti Kristus. Kalau kita menjadi orang Kristen yang mengaku diri sebagai orang percaya dan punya Roh Kudus, tapi kehidupan kita tidak mencerminkan kehidupan Kristus, malah makin turun bukan makin baik, maka dipertanyakan dalam diri kita, adakah Roh Kudus dalam diri kita atau Roh Kudus sedikit-sedikit gatel, garukin orang lain, lewat gosip, lewat apapun, digarukin orang lain, digangguin orang lain, diresein orang lain. Itu. Orang kalau gatel kan pasti garuk. Nggak tahan dia kalau nggak garuk. Nggak tahan kalau lihat orang lain seneng. Sakit hati, iri hati, dengki, ngomongin orang. Tapi setiap hari Minggu ke gereja, setiap hari Minggu pelayanan. Nah ini bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudus. Karena tidak tahan untuk ganggu orang lain, harus digarukin.
Jadi Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa yang Tuhan mau kasih bagi kita? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya, kita bisa sampai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai seluruh bumi. Bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan kalau Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Kalau Roh Kudus, the power of Holy Spirit itu ada dalam diri kita, maka kita mampu melaksanakan setiap tugas pelayanan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi harus punya kuasa dulu. Kuasa itu harus diterima. Perkataan Yesus ini dikatakan sebelum Yesus naik ke surga. Dia masih ada sama-sama muridnya. Nah, pertanyaannya, buat apa sih Tuhan Yesus sampaikan hal itu? Mari kita lihat latar belakang. Ini menceritakan sebelum masuk ke cerita tentang bagaimana terjadinya Pentakosta. Pentakosta adalah satu dari 3 hari besar yang wajib dirayakan oleh umat Israel dalam setahun. Ada 3 hari raya. Yang pertama, Paskah. Setelah Paskah, baru Pentakosta. Setelah Pentakosta, baru hari raya Pondok Daun. Ini 3 hari raya yang tidak boleh tidak. Semuanya wajib. Setiap orang Israel harus datang ke Yerusalem untuk merayakan. Ingat hari raya Pondok Daun, waktu Yesus datang masuk ke Yerusalem, itu kan banyak orang berkumpul di situ. Nah, Pentakosta juga mereka semua berkumpul. Itu kebiasaan. Kenapa? Karena itu hari raya. Kalau Bapak Ibu bisa baca di dalam Ulangan 16 ayat 16, Imamat 23 ayat 16, 2 Tawarik 8 ayat 13, maka inilah 3 hari raya itu. Nah, dalam Imamat 23 ayat 21, hari raya ini adalah merupakan hari pertemuan kudus. Jadi dianggap kudus oleh bangsa Israel. Jadi wajib hukumnya harus datang. Wajib hukumnya harus datang. Kemudian yang kedua adalah hari raya ini adalah tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Dan yang ketiga, merupakan ketetapan turun-temurun. Sudah menjadi kebiasaan dan tidak boleh tidak dilakukan. Harus dilakukan. Jadi wajib hukumnya. Bukan sunnah, wajib. Nah, pesan Yesus sebelum naik ke surga adalah yang pertama, mari kita baca dalam Yohanes 16 ayat 7. Kenapa dia harus pergi ke surga dan memberikan pesan-pesan ini? Yang pertama, yuk kita baca. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Oke, jadi fungsi atau manfaat Tuhan Yesus harus naik ke surga adalah supaya penghibur itu datang. Siapa penghibur itu? Roh Kudus. Bukan penghibur yang ada di jalan-jalan. Mas mampir dong. Enggak, bukan penghibur seperti itu. Itu penghibur hanya sebentar. Kalau yang namanya penghibur yang dikatakan oleh Roh Kudus adalah Roh Kudus itu penghibur sampai kamu kembali kepada Tuhan. Itu penghiburan yang akan kita dapat. Kenapa penghiburan? Nanti saya jawab di belakang. Nantikan. Jadi jangan tinggalkan channel Anda, tetap stay in tune. Ya. Yang kedua, jadi pertama supaya penghibur itu datang. Yang kedua, kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Saya akan baca buat kita semua. Firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi yang kedua, dia adalah sebagai penolong, bukan perongrong. Dia adalah penolong. Jadi
para wanita juga disebut sebagai penolong. Men, yang merasa penolong, coba lambaikan tanganmu. Ada satu orang yang luar biasa di belakang melambaikan tangannya sebagai penolong. Jadi Roh Kudus itu sebagai penolong. Dia yang akan nolongin kita. Sebagaimana seorang istri ketika suami capek, pulang dari kantor, pulang dari kerjaan, ketika sampai di rumah, istri kalau sudah senyum, hilang capeknya suami. Amin. Yang belum punya suami sabar. Pertanyaan ini bukan untuk Anda. Jadi nanti kalian akan rasakan ketika sudah berumah tangga. Beda kalau seandainya kita pulang udah capek dari kantor, tiba-tiba capek di rumah, istri cemberut, muka kayak pepaya Bangkok. Pepaya Bangkok udah gak ketahuan bentuknya. Jadi pasti, apalagi pulang-pulang kantor ada masalah, makin runyam. Nah, jadi wanita-wanita dengar baik, engkau yang ada di layar kaca, dengar baik, engkau adalah penolong bukan perongrong. Harus jadi penolong. Seperti Roh Kudus adalah penolong. Fungsi penolong apa? Nolongin. Kita ini manusia-manusia yang lemah. Kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dosa. Kita butuh ditolong. Kita butuh ditolong dari apa? Ketika kita ada masalah, maka Kristus sanggup menolong kita. Bagaimana caranya Kristus sanggup menolong kita? Lewat Roh Kudusnya. Dia yang akan menolong kita. Akan terbuka begitu banyak pintu kalau kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan lewat Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penolong. Jadi yang pertama sebagai apa? Penghibur. Yang kedua sebagai penolong. Ya, lanjut. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5. Kita flashback dulu pesan Yesus sebelum dia naik ke surga. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi aku akan dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah janji Bapa. Janji apa? Penyertaan. Nah, sekarang pertanyaan begini. Pada waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, bisa ditayangin nggak? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini sudah katam seharusnya ya. Apa kata Yesus? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nih, garis bawahi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perkataan Yesus ini, apakah ketika Yesus sudah tidak ada di bumi atau Yesus masih ada di bumi? Yesus masih ada di bumi, masih kelihatan orangnya, pribadinya masih kelihatan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, sementara dia harus pergi ke surga? Makanya kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Yohanes 14, bisa dibilang, aku tinggal sesaat lagi, kau akan melihat aku. Tapi tinggal sesaat lagi, engkau akan melihat aku. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu pribadi, yaitu Allah itu sendiri. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Lewat jalan hidupnya, lewat perkataan-perkataannya, maka itulah firman yang dia sampaikan. Firman yang dia sampaikan itu berasal dari Bapa. Aku menyampaikan bukan apa yang aku katakan melalui diriku sendiri, tetapi apa yang Bapa berikan kepada itu yang aku katakan. Tritunggal itu di situ. Jadi orang Kristen tidak pernah menyembah tiga Tuhan, tapi
Tapi ada tiga pribadian, ada tiga entitas dalam satu pribadi, yaitu Allah. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika Yesus naik, maka aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Apa itu? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang ada bersama. Kalau Yesus dalam bentuk daging, firman yang menjadi manusia dalam bentuk daging, tidak akan ada bersama-sama dengan kita. Satu di Pulau Gadung, satu di Cilincing, satu di Tanjung Priok, satu di Jakarta Barat. Bagaimana ya Yesus membagi dengan begitu banyaknya orang di dalam dunia ini? Tidak mungkin. Tetapi lewat roh. Roh itu nafas, seperti nafas. Anda hirup nafas, bisa hirup nafas. Kelihatan enggak nafasnya? Enggak. Roh itu tidak kelihatan, tapi ada dalam diri kita. Makanya pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia menghembuskan rohnya, pneuma, menghembuskan nafasnya ke dalam manusia, supaya manusia itu menjadi hidup. Penyertaan Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka roh Allah itu meninggalkan manusia itu. Kenapa? Roh itu Roh Kudus. Namanya kudus, tidak akan pernah bertahan di dalam diri orang yang suka berdosa. Kenapa? Dia lembut dan dia bisa mengucapkan setiap, mengingatkan kita akan dosa. Tapi kelembutan suaranya terkadang terdistract dengan duniawi, dengan hal-hal duniawi yang ada di sekitar kita, sampai kita nggak peka untuk dengar suaranya. Jadi Roh Kudus itu turun atas kita. Roh Kudus itu yang menyertai. Penyertaan Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Itu sebenarnya Roh Kudus lah yang akan menyertai. Dia ada satu pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus, aku menyertai kamu senantiasa. Itu sebabnya kita mau di mana aja, Roh Kudus itu ada bagi kita semua. Nah, bukti penyertaan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Oke? Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu datang ke dalam dunia untuk menyampaikan apa pesan-pesan Allah melalui kehidupan Yesus sebagai manusia duniawi. Supaya apa? Manusia melihat kehidupannya, manusia mendengar perkataannya, manusia melihat pola hidupnya, teladan hidupnya. Oh, itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita kerjakan. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Dan kemudian apa? Dia naik ke surga. Ketika firman itu sudah disampaikan, teladan itu sudah diberikan supaya manusia meneladani apa yang Yesus lakukan, maka selesai pekerjaan Yesus melalui kematiannya. Dia terambil dari bumi. Dia naik surga. Kemudian apa yang terjadi? Roh Kudus. Maka firman dan Roh Kudus itu harus ada dalam diri kita. Bagaimana Roh Kudus berjalan? Roh Kudus itu mengingatkan akan setiap firman yang ada dalam diri manusia. Fungsi Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Bagaimana manusia akan tahu akan dosa kalau dia tidak pernah tahu firman Tuhan tentang dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, ya, melenceng dari sasarannya Tuhan, hamartia. Jadi karena itu firman dan Roh Kudus tidak bisa pisah. Nah, bukti penyertaan Yesus Kristus. Pertama, firman itu ada di dalam diri setiap orang yang percaya. Yohanes 1 ayat 14 apa? Kepada setiap orang yang percaya kepadanya diberi apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Orang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ada kuasa. Kuasa apa? Firman. Firman itu ada di mana? Firman itu ada di mulut dan di dalam hati. Yuk baca Roma 10 ayat 8. Nah. Oke, kita baca dulu Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sebenarnya kata-kata diam di antara kita itu diam di tengah-tengah kita. Di antara itu kan misalnya antara Pak Paulus dan Cihelen, ada saya di tengah. Firman itu ada di tengah-tengah manusia, ada di tengah-tengah kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan apa? Apa yang sudah Tuhan kerjakan selama dia ada di bumi. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam dia tidak ada dosa,
tidak ada satupun dosa. Bahkan ketika dia diadili, tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan kesalahan yang dia lakukan. Itu. Yuk kita baca Roma 10 ayat 8. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi firman itu harus ada dalam diri kita. Yang pertama, firman itu harus ada dulu dalam diri kita. Bagaimana firman itu harus ada dalam diri kita? Baca tuh firman setiap hari. Bukan dianggurin Alkitabnya. Nanti udah berdebu baru dicari. Kalau nggak pasca Natal. Ya, jangan dianggurin, kasihan. Alkitabnya udah. Alkitab itu adalah kesaksian tulisan yang diilhamkan Allah untuk dibaca, karena itu adalah cerita histori. Kekristenan tidak lepas dari sejarah peradaban. Apa yang terjadi di masa Yesus, itu kesaksian yang ditulis. Jadi bagaimana kita bisa tahu hidup Yesus kalau kita nggak pernah baca firman? Maka firman itu harus dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Kemudian, iman itu timbul dari mana? Nah, pendengaran. Makanya perlu dibaca. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh karena firman Kristus. Itu. Jadi firman itu ada di mulut kita dan ada di hati kita. Sekarang kita bicara tentang Roh Kudus. Tadi firman sudah ada dalam diri kita. Ya, catat baik, yang pertama firman itu bukti penyertaan Yesus. Firman itu sudah ada dalam diri kita. Jika kamu di dalam aku di dalam kamu, maka mintalah apa saja, maka kita akan menerima. Kalau firman itu ada dalam diri kita, kita ada di dalam Dia. Nah, kemudian Roh Kudus, Dia ada dan diam dalam diri orang percaya. 1 Korintus 6 ayat 19. Nah, 1 Korintus 6 ayat 19, firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya gini, ketika kita sudah punya firman, firman itu harus dikerjakan, firman itu harus berbuah. Makanya ada namanya buah roh. Roh Kudus ini baik, tubuh kita ini baik roh Allah, baik Roh Kudus. Roh Kudus yang akan ngingetin firman ini loh. Kamu harus melakukan firman, kamu harus berbuah. Kamu harus berbuah. Ada hal yang harus kita kerjakan. Buah roh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Semua harus ada dalam diri orang percaya. Itu. Dan semua itu lingkupnya adalah kasih. Itu kan berarti apa? Hanya ada dua hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Kalau kita benar-benar mengasihi Allah, firman Yesus berkata begini, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Artinya engkau akan melakukan firmanku. Nah, kasih kepada Allah kalau kita melakukan firman Tuhan. Kasih kepada Allah ini kita bisa lakukan, atau kasih kepada manusia kemudian bisa kita kerjakan. Tapi kasih kepada manusia bisa kita kerjakan kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Tidak mungkin kasih kepada manusia bisa kita kerjakan kalau kasih kepada Allah itu tidak kita lakukan. Nggak akan pernah terjadi. Maka semua yang kita lakukan hanya perbuatan baik. Supaya apa? Dapat impact-nya, dapat balasannya. Gitu. Makanya Tuhan taruh hukum pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Baru hukum kedua. Artinya kalau engkau mampu mengasihi Allah, engkau mampu melakukan firman Allah, maka kasihmu terhadap orang pasti akan bisa kamu lakukan. Kasih kepada orang apa? Nah, ini yang kita akan pelajari. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Roh Kudus itu perlu? Dan ini disampaikan Tuhan Yesus sebelum perkataan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir
Kekristenan harus bergerak. Kata pergilah tidak diam. Kekristenan, orang-orang percaya, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus tidak diam di tempat, tidak hanya datang di tempat ibadah dan tidak melakukan apa-apa untuk yang namanya kerajaan Allah. Pergilah, ya kan? Waktu Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa, Tuhan bilang apa? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Penuhilah bumi. Ketika kita punya keturunan, nanti keturunan yang satu akan ke sana, keturunan yang lain akan kemana-mana. Tetapi karena dosa orang-orang Babel, yuk kita ngumpul, jangan sampai kita terserang, jangan sampai kita terserang, jangan sampai kita kemana-mana. Nah, firman Tuhan bilang, jangan kita cuma ngumpul di gereja memenuhi kursi gereja, tapi kita tidak lakukan pekerjaan yang seharusnya kita lakukan. Pekerjaan apa? Beritakanlah, jadikanlah semua bangsa murid. Murid berarti apa? Diajari, dikasih contoh, dikasih teladan. Itu murid. Makanya ada sekolahnya. Dia dengar apa kata gurunya, dia ikutin perintah gurunya, dia ngikutin cara gurunya. Itu murid. Itu murid. Jadikanlah semua bangsa murid. Artinya kita harus memuridkan orang lain. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus menyampaikan kabar baik keselamatan kepada siapa saja. Jadi jangan puas, jangan merasa kita sudah ada di gereja dan kita akan masuk surga tanpa kita melakukan perintah Tuhan. Itu pesan penting. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya gini, Roh Kudus itu diberikan. Kenapa? Ada 3 momentum di hari Pentakosta. Yang pertama, momentum kebangkitan gereja setelah peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Ketika Yesus disalib, maka murid-muridnya, orang yang ikut dia mulai tercerai-berai, mulai kemana-mana. Bahkan Petrus kembali ke pekerjaannya yang semula, menjadi penjala ikan, tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Kenapa? Karena Roh Kudus belum datang. Itu yang dilakukan murid-murid Tuhan, semua tercerai-berai. Yesus harus menampakkan diri kepada mereka untuk membangkitkan kepercayaan mereka kembali. Melalui kebangkitan, melalui kenaikan Yesus Kristus, maka mulailah gereja bangkit. Lewat Roh Kudus, lewat hari Pentakosta, ada satu momentum kebangkitan gereja, bahwa yuk, Kristus telah membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang hidup, dia adalah Allah yang tidak dihampiri oleh kematian. Dia hidup, dia bangkit, dia adalah Allah. Yuk kita bangkit lagi, yuk kita gak usah takut lagi. Itu. Lihat Petrus, sebelum Roh Kudus datang turun ke atas dia adalah seorang penakut yang luar biasa meskipun dia ikut Tuhan. Tapi ketika Roh Kudus datang di loteng Yerusalem, Petrus itu luar biasa menyampaikan kabar baik dengan penuh keberanian. Itu. Jadi momentum pertama hari Pentakosta adalah momentum kebangkitan gereja. Yang kedua, momentum di hari Pentakosta adalah momentum kuasa Allah dicurahkan kepada orang percaya. Untuk apa? Memperlengkapi orang percaya. Kenapa? Orang percaya harus pergi memberitakan Injil. Ketika kita memberitakan Injil, maka hal yang pertama kita ingat, engkau bisa diterima, tapi engkau bisa ditolak. Amin. Engkau bisa diterima, engkau bisa ditolak oleh orang-orang yang engkau dekati untuk engkau kabarkan Injil. Bahkan mungkin engkau akan dihina, disepelekan, engkau akan dicaci maki, engkau akan dikata-katai. Itu udah pasti. Tapi kalau Roh Kudus turun atas kita, kuasa Allah dicurahkan atas kita, maka kita akan punya kekuatan. Ingat firman Tuhan, waru apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Sukacita, kenapa? Kita diizinkan mengalami apa yang Kristus alami. Sebagaimana gurunya, demikian pula murid-muridnya. Kalau Kristus dihina, bagi kita yang percaya, yang belum merasa dihina, cari itu penghinaan. Bukan penghinaan dicari-cari, tapi penghinaan karena kita memberitakan Injil. Itu yang harus kita lakukan. Makanya Roh Kudus
Kudus itu harus ada. Kemudian yang ketiga, momentum yang ketiga adalah momentum mempersiapkan masuki penderitaan. Penginjilan tidak ada penginjilan yang lancar-lancar. Penginjilan pasti melewati berbagai tantangan. Waktu saya nginjilin orang tua, saya dikatain, kamu baru anak kemarin ngapain? Ngasih tahu. Saya dianggap nabi sesat, saya dianggap nabi palsu. Padahal saya nggak cerita apa-apa. Saya cuma cerita tentang Yesus. Saya cuma cerita tentang Yesus. Tapi orang yang tidak kenal, orang Kristen, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak memahami kebenaran firman, pasti akan katakan seperti itu. Bahkan dulu ketika saya dibaptis, kalau kamu dibaptis kedua kali, maka kamu akan menyelipkan Yesus yang kedua kali. Saya tanya, di mana firmannya? Nggak tahu, nggak ada, memang tidak ada di firman Tuhan itu. Enak nggak ketika kita yang akrab, misalnya saya sama Pak Paulus itu akrab banget, tapi one day ketika saya mulai memberitakan Injil, maka Pak Paulus yang tadinya akrab tiba-tiba buang muka, ngelihat saya, ngelihat kotoran. Nggak enak banget, nyesek di sini. Kayak katanya si siapa? Sakitnya tuh di sini. Cita-citata, bukan cita-citaku. Sakitnya tuh di sini ketika kita mengalami penghinaan oleh karena firman itu sakit. Tapi dengar baik, kalau kita mengabarkan firman Tuhan, saya ingat banget ketika saya habis nginjilin orang, meskipun ya dalam keadaan capek dan tidak diterima, itu kayak ada satu sukacita yang tidak bisa kita gambarkan. Apalagi ketika orang itu bertobat, wah, itu luar biasa banget. Luar biasa banget. Sukacita. Bukan sukacita karena apa ya? Lebih dari sukacita yang dunia tawarkan sebenarnya. Itu. Jadi kita perlu mempersiapkan diri untuk penderitaan itu. Kepada kamu dipercayakan bukan hanya untuk apa? Saya lupa firmannya di mana tuh. Tetapi untuk menderita. Di dalam sebentar supaya kita sama-sama. Panggilan orang Kristen adalah menderita oleh karena Kristus. Ya, Filipi 1 ayat 29 ya. Ya, Filipi 1 ayat 29. Firman Tuhan berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, garis bawahi, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi harus ngalamin penderitaan bukan dicari-cari. Penderitaan ketika kita memberitakan firman, maka kita akan mengalami penderitaan. Itu sebabnya Roh Kudus itu harus ada di tengah-tengah orang percaya. Kenapa? Dia penghibur, Dia penolong. Tuh. Mengapa? Dia yang akan memampukan kita bersaksi tentang Kristus. Nah, apa power of Holy Spirit? Yang pertama, dia sebagai penghibur. Menghibur kita dari setiap penderitaan, setiap caci maki, setiap apa yang dikata-katain orang yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita disepelekan, yang membuat ego kita itu hancur. Dia yang akan menjadi penghibur bagi kita. Yang kedua, the power of Holy Spirit. Dia yang akan menjadi penolong bagi kita. Yohanes 14 ayat 16. Penolong, Tuhan bilang, Parakletos, penolong yang selalu ada. Penolong. Gimana lagunya? Ku hanya Engkau saja penghibur. Ku hanya Engkau Bapa menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Itu penghiburan yang kita dapat, bukan dari dunia, tapi dari Roh Kudus itu sendiri. Kemudian yang ketiga, the power of Holy Spirit. Dia akan memampukan kita untuk bersaksi tentang Kristus. Yohanes 15 ayat 26. Dia yang akan memampukan kita bersaksi tentang Kristus. Bagaimana bersaksi tentang Kristus? Dia yang akan mampukan kita, kasih tahu, mengingatkan kita firman Tuhan ini. Bahkan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mau menghujat kita, yang mau memenjarakan kita, Tuhan bilang apa? Pada saat itu engkau akan dikaruniakan, Roh Kudus akan berkata-kata untuk engkau. Jadi bukan kita lagi,
Makanya Rasul Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan hanya firman-Nya, tapi Roh Kudus-Nya ada, yang memampukan Paulus untuk tetap fight dalam segala imannya, untuk tetap berjuang dengan imannya. Nah, ini yang harus orang Kristen punya. Yang keempat, the power of Holy Spirit adalah apa? Menginsafkan dunia akan dosa. Tidak ada satu orang pun yang kita injili kalau dia nggak percaya, kalau bukan karena Roh Kudus, dia akan bertobat. Mau sampai berbusa mulut kita, kalau Tuhan bilang dia tidak aku pilih, maka tidak akan bisa. Tapi ketika Roh Kudus menjamah hatinya, dia respon. Maka Tuhan bilang ini, pada hari ini jika engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hati. Jadi Roh Kudus itu yang akan menginsafkan dunia. Bagian kita apa? Gak usah bikin orang sampai bertobat. Bagian kita hanya sampaikan. Hanya sampaikan. Selain sampaikan, kadang-kadang orang ketika disampaikan, dia cuma sampai di sini. Tapi yang kemudian, selain menyampaikan, harus menjadi teladan. Itu yang penting. Kadang orang diajari dengan perkataan nggak bisa ngerti, nggak mudeng-mudeng. Tapi ketika dia lihat, oh begitu ya, oh begitu cara hidupnya. Kakek saya itu luar biasa, dia itu seorang guru jemaat. Tapi ketika saya ngomongin tentang tentang Tuhan, keselamatan, dia bilang, kamu baru ada kemarin mau ngajarin saya ini udah ubanan, ngampor anak kemarin. Tapi ketika dia lihat apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, teladan yang saya berikan, di situ dia mulai percaya Tuhan. Jadi pertama perkatakan, kemudian teladan harus kita kerjakan. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, nggak ada gunanya. Jadi dia akan mengisahkan dunia akan dosa. Yang kelima, the power of Holy Spirit adalah memperlengkapi orang percaya. Kita akan diperlengkapi. Yohanes 16 ayat 13. Nah, mari memperlengkapi orang percaya dengan cara apa? Yang pertama, kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dari 16 sampai 17. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat selanjutnya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Makanya firman itu harus ada. Sebelum kita nginjili dulu diri kita sendiri. Firman itu harus ada dalam diri kita. Yang kedua, memperlengkapi orang percaya. Dalam Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Ya, Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Tuhan larang murid-muridnya untuk kemana-mana dulu, tinggal di Yerusalem, supaya pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Nah, ketika mereka dipenuhi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi, kuasa Allah dari tempat yang tinggi, mereka baru bisa mengabarkan Injil dengan berani. Ayat penutup 2 Timotius 10 ayat 4. 2 Timotius 10 ayat 4. Ya. 1 Timotius 4 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dari 11 dari 11 sampai 13. Firman Tuhan, beritakanlah dan
ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi ini inti kenapa kita harus diperlengkapi, supaya kita bisa menjadi teladan buat orang lain. Firman Tuhan ini bukan cuma buat Timotius yang masih muda, bukan buat orang muda, buat setiap orang percaya, supaya kita menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Kita butuh firman itu. Selain kita butuh firman, kita butuh kuasa. Karunia-karunia Roh Kudus itu ada dalam diri kita, supaya kita mampu memberitakan Injil bagi orang lain. Sekali lagi, orang percaya tidak boleh diam. Amen. Harus pergi memberitakan Injil. Minimal engkau berkata-kata, engkau menyampaikan Kristus bagi orang-orang di sekitarmu yang belum dengar. Tetangga ke, atau siapa aja. Saya perlahan-lahan mulai cerita tentang Kristus kepada siapa aja yang bisa saya temui. Dan saya nggak peduli apapun yang terjadi. Yang penting saya sudah sampaikan. Itu yang harus jadi tugas kita, supaya momen Pentakosta menjadi menjadi momen kebangkitan bagi gereja Tuhan, momen untuk mana kuasa Allah dicurahkan, dan momen untuk persiapan ketika kita menderita, kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amin firman Tuhan.